Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Anggita Larasati Sinaga, NIM 2019-31164 dari kelas Sistem Multimedia C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu animasi, lalu jenis-jenis animasi dan 12 prinsip animasi. Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Nah, di video maupun film, animasi merujuk pada teknik di mana setiap frame dalam film itu dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, fotografi, ataupun dari gambar lukisan. Ketika frame-frame digabungkan, maka akan terlihat ilustrasi gambar sesuai dengan teori yang disebut persistence version. Nah, apa sih jenis-jenis animasi? Pertama, ada animasi sel. Sel berasal dari kata celluloid, merupakan materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun awal animasi. Tetapi sekarang material film ini dibuat dari asetat. Nah, biasanya digambar dengan menggunakan tangan atau hand-drawn animation. Lalu animasi sel ini merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah, contohnya itu antara objek dan latar belakangnya, sehingga dapat saling bergerak mandiri. Contohnya itu seorang animator akan membuat animasi orang berjalan. Nah, maka hal yang dilakukan pertama itu dia akan menggambar latar belakangnya dulu. Kemudian karakter akan berjalan di lembar berikutnya. Lalu membuat lembaran yang berisi karakter kaki diangkat, kemudian kaki dilangkahkan. Nah, animasi sel juga disebut dengan animasi tradisional, di mana terdapat beberapa langkah pembuatannya. Pertama itu menyiapkan ide atau storyboard. Ide disiapkan berupa gambar yang berupa sketsa dan tulisan yang diserahkan ke direktur animasi. Lalu kedua ada voice recording, yaitu mempersiapkan segala musik, soundtrack, sound effect, dan suara karakter animasi yang dibuat. Lalu ketiga ada animatics atau story reel. Dibuat setelah soundtrack selesai dibuat, sebelum seluruh animasi selesai dikerjakan. Isinya gambar-gambar kejadian dan storyboard yang sesuai dengan adegan yang digambar. Lalu ada design and timing, di mana setelah animatik disetujui, maka animatik akan dikerjakan di bagian design department. Selanjutnya ada layout. Layout ini meliputi sudut penataan kamera, lighting, dan shading. Lalu ada animation, di mana animasi digambar dengan pensil berwarna di banyak kertas. Lalu harus diperhatikan nih juga detail gerakannya, penyesuaian waktu, dan penyesuaian gerakan mimik muka dan mulut. Lalu ketujuh itu ada background. Background digambar dengan menggunakan watercolor, oil pen, dan crayon. Selanjutnya itu ada traditional ink and pen and camera. Setelah semua selesai digambar, maka akan dilakukan transfer gambar di atas bahan yang disebut sel dan akan difoto dan diputar di kamera. Lalu terakhir itu ada digital ink and pen. Pada zaman sekarang udah digunakan scanner dan komputer. Lalu kedua ada animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya itu ketika kita membuat gambar-gambar yang berbeda-beda, gerakannya pada sebuah tepian buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan kelihatan bergerak. Ini tuh ada pas zaman kita SD gitu loh guys. Nah, dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. Lalu selanjutnya ada animasi sprite. Animasi sprite ini digerakkan dengan latar belakang yang diam. Sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri. Contohnya itu burung terbang, planet yang berorientasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. Di dalam animasi sprite yang dapat kita edit adalah animasi dari layar yang mengandung sprite. Kita tidak dapat mengedit bagian dalam yang ditampilkan oleh layar untuk masing-masing frame seperti pada animasi frame. Selanjutnya itu ada animasi path. Animasi ini dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Pada kebanyakan animasi path dilakukan juga efek looping atau berulang-ulang yang membuat gerakan path terjadi secara terus-menerus.
Selanjutnya itu ada animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus, melainkan berbentuk kurva. Selanjutnya ada animasi vektor. Animasi vektor itu adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Animasi ini mirip dengan animasi sprite, tapi bedanya itu kalau di sprite menggunakan bitmap, sedangkan di vektor ini menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Selanjutnya nih yang terakhir ada animasi karakter. Pastinya itu kita sering banget ngelihat karakter-karakter yang terdapat di film kartun. Nah, semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang digunakan juga adalah Maya Unlimited. Contoh film kartun tuh ada Toy Story, ada Monster Inc, ada Shinchan, ada SpongeBob, tuh. Gitu guys. Selanjutnya itu kita bakal bahas tentang visual effect. Nah, apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan hidup atau visual effect pada gambar atau objek. Visual effect dapat dibuat dengan cara motion dynamic, efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Lalu itu ada update dynamics, yaitu efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek, bentuk, warna, struktur, dan tekstur. Lalu ada perubahan cahaya, yaitu posisi orientasi dan fokus kamera. Selanjutnya itu computer based animation, yaitu teknik pengolahan animasi yang menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. Nah, di sini itu ada 4 proses nih. Yang pertama itu input proses. Sebelum komputer dapat dipakai dalam animasi, gambar harus didigitalisasi untuk membentuk keyframe terdigitasi. Lalu itu ada composition stage, di mana stage di foreground itu dan background-nya dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame untuk animasi final. Lalu ada in-between proses, yaitu proses interpolasi yang pergerakannya dari satu posisi ke posisi lain yang membutuhkan komposisi frame dengan posisi intermediate antar keyframe. Kelemahannya itu ini kurang realistis sehingga dapat dilakukan dalam menggunakan spline maupun vektor. Lalu terakhir ada pengubahan warna. Untuk pengubahan warna animasi digunakan float, color lookup table, pada frame buffer. Nah, animasi pengubahan warna ini dilakukan dengan cara memanipulasi load, misalnya mengganti warna secara berurutan. Daripada mengganti keseluruhan gambar dengan gambar yang baru, yang pasti akan memakan bandwidth yang lebih besar. Selanjutnya itu ada 3 kategori bahasa animasi. Pertama itu ada linear list notation, yang mana semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir nomor frame dan sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Lalu ada general purpose language, yang mana dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Nilai dari variabel pada bahasa pemrograman tersebut dijadikan sebagai parameter untuk prosedur untuk membuat sebuah animasi. Lalu terakhir ada graphical language, di mana bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun animasi. Nah, metode untuk mengontrol animasi itu ada 5, yaitu full explicit control, procedural control, constraint-based system, tracking live action, dan kinematic and dynamics. Nah, full explicit control itu yaitu contohnya itu animator yang mengatur seluruh kontrol animasi dan segala perintah-perintah yang akan dilakukan dalam animasi. Bahkan untuk data-data seperti interpolasi dan rotasi itu dilakukan secara explicit atau berdasarkan inputan dari mouse, keyboard, atau joystick. Lalu ada procedural control. Berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya, kontrol yang terjadi adalah kontrol antara suatu objek dengan objek yang lain. Nah, misalnya itu suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding gitu. Selanjutnya ada constraint-based system, di mana pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain, di mana objek tersebut saling berinteraksi. Selanjutnya ada tracking live action. Ini pengontrolan yang terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Lalu terakhir ada kinematics and dynamics, di mana kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poin. Lalu itu ada transmisi animasi nih, ada 2. Yang pertama symbolic representers,
Symbolic representation, yang dimana objek animasi, contohnya itu bola, direpresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya. Bola digelindingkan, kemudian di sisi penerima baru ditampilkan. Lalu kedua ada pixmat representation, yang dimana pixmat ini ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisinya itu lebih lama, tapi waktu mendisplaynya itu lebih cepat. Nah, sekarang kita bakal bahas anime. Anime itu adalah animasi buatan Jepang. Anime juga biasanya menggunakan tokoh-tokoh karakter dan background yang digambar menggunakan tangan dan sedikit dibantu dengan komputer. Cerita anime itu biasanya bermacam-macam, kayak ada adventure, science fiction, children, romance, medieval fantasy, erotica or hentai, horror, action, dan drama. Memiliki banyak tokoh cerita dan ada yang dibukukan dalam bentuk komik atau disebut manga, dan disiarkan di televisi dan video, bahkan ada yang dibuat gamenya loh. Nah, beberapa genre anime nih ya guys, pertama itu ada shonen, anak kecil pria, contohnya itu ada Dragon Ball. Lalu itu ada mecha, yaitu genre tentang robot raksasa, contohnya itu Mobile Suit Gundam tuh. Lalu ada Kodomo, genre yang untuk anak kecil, contoh itu Doraemon, Shinchan. Ada karakter yang gagah ataupun cute. Di sini contohnya itu ada Naruto. Lalu ada shoujo, genre yang meliputi yang lady atau little girl. Contohnya itu Fruit Basket. Lalu ada seinen, genre yang tentang pemuda atau pria dewasa. Itu contohnya itu ada Kung Fu Boy dan lalu itu ada Maho Shoujo tentang Magical Girl. Kalau kalian tahu itu tentang Sailor Moon gitu. Maaf untuk penyebutannya jika ada kesalahan. Nah, sekarang animasi 3D. Animasi 3D ini mudah untuk dideskripsikan, tapi sulit untuk dikerjakan. Properties 3D model didefinisikan dengan angka-angka. Dengan merubah angka bisa merubah posisi objek, rotasi, karakteristik, permukaan, bahkan bentuknya. Faktor yang membuat animasi sulit itu tuh harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Lalu itu kemampuan processingnya itu untuk proses render objek 3D itu. Untuk rendernya itu susah guys. Lalu perlu cukup dana, kesabaran, dan latihan. Nah, sekarang itu tentang 12 prinsip animasi. Pertama itu ada solid drawing, yang dimana dasar utama animasi itu menggambar. Walaupun saat ini tuh udah banyak komputer, tapi menggambar secara manual itu dianggap menghasilkan animasi yang lebih peka atau enggak yang warnanya itu lebih solid gitu. Lalu timing and spacing, dimana animasi ini tentang timing ketika animator menentukan waktu ketika sebuah gerakan harus dilakukan dan spacing-nya itu menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam gerak. Itu penjelasan dari Grim Networks atau animator Disney. Lalu ada squash dan stretch, di mana mengupayakan efek lentur pada karakter seolah-olah memuai dan menyusut sehingga memberikan efek yang lebih hidup. Lalu ada anticipation, yaitu persiapan gerak atau ancang-ancang nih. Contohnya itu sebuah karakter yang ingin melompat. Karakter itu harus memiliki gerakan membungkuk dulu, lalu itu kemudian benar-benar melompat. Lalu itu ada slow in and slow out. Ini nih setiap gerakan memiliki kecepatan maupun kelambatan yang berbeda. Selain itu terjadi ketika gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Lalu slow out itu terjadi jika gerakannya relatif cepat, kemudian melambat. Lalu itu ada arch, bergerak mengikuti pola. Dibuat agar karakter bergerak secara smooth dan realistik karena pergerakannya mengikuti sebuah jalur yang sudah dibuat. Contohnya itu lingkaran, elips, dan parabola. Lalu itu ada secondary action, dibuat untuk memperkuat gerakan pertama agar terlihat lebih realistis. Contohnya itu secondary action yang yaitu sebuah karakter berjalan di mana gerakan utamanya itu melangkahkan kaki seperti biasa. Secondary action-nya itu dapat diaplikasikan dengan mengayunkan tangan. Lalu itu prinsip ke-8 ada follow through and overlapping action. Prinsip ini biasa digunakan untuk membuat bagian tubuh tertentu tetap bergerak meskipun karakternya itu berhenti bergerak. Contohnya itu kelinci yang melompat nih. Kelinci itu pas melompat tuh telinganya masih gerak. Padahal karakter utamanya itu melompat.
pas melompat kan diam, tapi kayak ada bulu-bulunya maupun kuping itu masih bergerak-gerak gitu. Lalu itu ada strike ahead and pose to pose. Strike ahead itu ketika animator membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu dan dilakukan dengan seorang diri. Untuk ini prosesnya itu pastinya lebih lama, tetapi hasilnya itu lebih apa ya guys, lebih bagus lah gitu. Kalau post to post itu yaitu pembuatan animasi yang dikerjakan hanya dengan menggambar keyframe-keyframe tertentu saja. Nah, ini nih itu lebih cepat gitu prosesnya. Tetapi bisa dikerjakan bareng-bareng. Sedangkan yang straight ahead itu dikerjakan seorang diri. Lalu ada staging. Prinsip ini yaitu meliputi bagaimana animasi dibuat untuk mendukung suasana maupun mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Lalu ada Apple, yaitu animasi yang memiliki gaya visualnya masing-masing. Contohnya itu ketika membedakan gaya animasi buatannya Jepang, Disney, atau DreamWorks, walaupun melihatnya itu cuma sekilas. Terakhir itu ada integration, yaitu prinsip yang mengupayakan untuk mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang hiperbolis, di mana pembuatannya dilakukan untuk keperluan komedi. Contohnya itu ada di film animasi Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai animasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan maupun perkataan yang salah. Sekian dari saya, Baby Yolangita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video berikutnya, guys.